Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Iya, Ko. Apa kabar, Ko? Alhamdulillah sangat baik dan sangat bahagia Alhamdulillah. di dalam iman dan Islam tentu. Masya Allah. Ko, sahabat kisah hijrahku biar bisa lebih kenal lebih dekat lagi, mungkin silakan perkenalkan nama, asal usul Ko dan background keluarga dan agama sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nama saya Agustan ya. Saya dulu seorang hamba Tuhan. Saya dulu pelayanan. Terus alhamdulillah hidayah itu datang sama saya. Ya, sekitar tahun 2000, pokoknya waktu itu ya, sampai closing saya syahadat itu 12 tahun lah saya menunggu itu ya, setelah hidayah itu. Nah, saya dulu sih pernah bekerja, Umi ya. Saya dulu pernah bekerja sebelum saya sekolah seminari, itu saya bekerja. Ya, artinya bahwa itu klimak hidup saya sih sebetulnya kalau sebagai seorang laki ya. Jadi artinya ingin yang bertobat yang sungguh-sungguh lah. Jadi kalau saya sekolah Alkitab, ya udah nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, lempeng iman saya gitu loh. Ya istilahnya nggak guyon-guyonan lah ya, sungguhan bener begitu ya. Nah itu memang saya pegang bener prinsip-prinsip itu. Karena alhamdulillah sekolah boleh saya selesaikan. Ya sekolah itu memang sekolah Alkitab Surabaya itu non gelar. Ya, jadi tidak usah menunggu selesai, asal kamu bisa, ya bisa. Ya, tapi saya melanjut kembali di Cimahi, ya. Sekolah Tinggi Teologi Anugerah dengan gelar S1-nya itu. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau sisi keluarga saya dari mantan, kami keluarga hamba Tuhan semua, keluarga pendeta. Jadi dari ipar, ya terus sepupu, ya itu kami rata-rata melayani semua. Jadi kalau bagi kami pelayanan itu bukan hal yang asing lah, sudah biasa begitu. Bahkan ketika kami merintis itu keluar masuk hutan itu udah biasa, begitu. Ya, Masya Allah ya, berarti Ko Agus tuh di agama sebelumnya luar biasa, perannya itu luar biasa kuat gitu. Apalagi sampai S1 teologi juga kan? Iya. Berarti paham ayat-ayat Bible tuh banyak, paham isinya gitu. Ya, tahu. Nah, paham. saya penasaran, ada kegelisahan apa atau alasan yang paling mendasar sampai Ko memutuskan untuk berhijrah? Ya, karena ini kan gini Ko, pasti ini kan bukan keputusan yang sederhana gitu, bukan betul. Keputusan yang mudah, pasti melalui proses yang panjang. Betul. Itu bagaimana kok? Jadi sebetulnya kalau ayat-ayat banyak ya yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam PL pun dikatakan Allah itu Esa. Ini bahasa kurang lebihnya ya. Kalau mau nanti saya buka, tapi nggak perlu buka lah ya. Ini alat umum lah ya. Allah itu Esa, tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Jadi sebenarnya udah fix ya, bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada ya Allah yang lain, juru selamat yang lain kecuali aku. Ya kan, bahwa di perjanjian baru pun juga banyak ya, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau mereka katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui ya kan. Nah itu kan juga mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia sebagai wasilah, sebagai perantara. Dan saya kira banyak lah ya, itu di media-media. Sekarang kan juga kristolog dan apologet Muslim kan juga banyak. Itu kan sudah dibuka semua saya kira ya. Dan Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa akulah Tuhan sembahlah aku, juga tidak. Yang mengatakan kan pengikut-pengikutnya. Itu pun setelah kurun waktu kurang lebih 60 tahun setelah Yesus meninggal wafat. Kalau di kita kan berarti asbabul nusul, asbabul wurudnya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan, Umi. Doif ya? Ya, doif seperti itulah ya. Jadi saya kira
sangat jelas ya bagi orang yang mempunyai pikiran yang sehat, dikasih hati nurani. Tapi memang kalau berbicara doktrin tidak segampang itu. Walaupun toh kita mau terangkan sampai muntah darah istilahnya, kalau udah diimani ya susah. Ya, apalagi udah kena dogmatika ya. Dogmatika ini kan berbicara tentang pokok pengajaran. Asal kamu percaya, kamu diselamatkan. Udah kan begitu nyaman itu, kurang apa lagi kan. Ya itu yang membuat kadang orang itu mati pikirannya. Tapi gini, saya ingat sebetulnya berbicara hidayah ya, semua orang itu dapat hidayah. Betul. Entah itu pendeta, entah itu jemaah. Tapi ini sering saya katakan, persoalannya itu begini, orang itu berani nggak ngambil hidayah itu kan? Betul. Karena ketika orang mengambil hidayah, resikonya sanksi ekonomi, sanksi sosial, sanksi moral hilang, gitu loh. Sanksi ekonomi, udah lu putus hubungan lu kayak Richard ini, kan seperti itu, ya kan? Kami pun setelah itu dimintain semua, ya. Saya Gojek, saya sempat Gojek, ya kan. Sebelum Gojek, kemana-mana jalan kaki, alhamdulillah bisa ngumpulin duit 3,5 juta, saya beli, ya. Artinya kan perjuangan. Sekarang siapa mau loh, ya punya gereja, nggak usah lah ngomong gereja yang gede-gede lah. Seruangan inilah, mungkin separuh ruangan inilah ya, itu udah bisa buat hidup. Jadi kapan kok mulai mantap bersyahadat? Saya mantap bersyahadat itu 2019 ya, bulan 3. Bulan 3 itu saya sebetulnya udah konsultasi dulu sama ustadz yang saya kenal sampai kepada titik klimaksnya itu bulan 3, tanggalnya saya lupa. Saya bersyahadat. Dan supaya tidak ada dusta di antara kita, saya macam live streaming lah di FB. Di FB, ya kemarin anak saya cerita, ipar saya kan pendeta juga, ya. Saya syahadat, tunjukkan, papamu nih, papamu nih, Sel, papamu nih lagi syahadat nih. Wah, gempar itu mereka, gempar. Papamu lagi syahadat. Saya pulang dari Cibiru di bel. Gus, mobil tolong kembalikan mobilnya. Oke, siap. Sabar ya, besok aja. Ya, udah. Sepakat iya, dari Cibaduyut di bel lagi. Malam ini mobilnya tak ambil katanya. Oh ya sudah, ambil aja. Jadi hari itu juga udah diambilin semua. Ya alhamdulillah. Kalau tadi Umi tanyakan bagaimana keadaannya kok, wah sangat bahagia. Saya salah satu orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Salah satunya saya mau katakan. Setelah memeluk Islam. Setelah memeluk Islam. Dan mungkin ini saya tambahkan ya. Kenapa saya begitu berapi-api, begitu bergelora ketika berbicara iman dan Islam? Loh, di Islam itu nggak ada loh yang mereka bilang, yang saya bilang dulu loh. Yang di dalam gereja begini begitu, nggak ada. Persoalannya apakah saya harus diem ketika iman saya difitnah, ketika iman saya di framing? Saya kira kalau sebagai seorang Islam yang benar, tidak mungkin dia diam, pasti melakukan sesuatu. Walaupun tidak usah kita angkat pedang lah ya, tapi setidaknya kamu katakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu fitnah, sudah. Nah, yang saya lakukan sekarang ini zaman media, ya udah. Kita gunakan media ini untuk siar dakwah itu. Betul. Seperti itu. Jadi ya masya Allah banget lah kalau bicara Islam, luar biasa, luar biasa. Dan alhamdulillah juga anak saya yang gede kan udah sama saya sekarang. Walaupun belum menerima Islam, tapi setidaknya paradigma tentang Islam itu udah berubah. Pelan-pelan mulai hilang ya. Kalau dulu kan itu yang kecil satunya itu juga masih ingat itu. Kalau ketemu orang Islam, Pak, Islam Pak, Islam Pak. Saya ini sebetulnya kan pembenci Islam mati ya. Pembenci Islam. Saya itu dulu pernah Umi khotbah di depan itu ada dandim Bintang Melati 2 ya. Baru ya
10 menitan lah ya, 15 menit. FPI itu datang. Kami itu disuruh berhenti. Ya siapa sih yang nggak jengkel ya? Sebenarnya kalau merunut itu semua, saya males mau masuk Islam. Karena ini saya anggap, maaf ya, ini agama yang radikal lah, agama yang apa sih ini kan? Disuruh berhenti. Kita nego tambah sekian menit nggak boleh, akhirnya berhenti. Khotbah amin, ya doa berkat amin. Akhirnya pulang. Nah, saya baru tahu ya setelah berapa bulan itu ternyata gereja ini disomasi oleh masyarakat. Makanya di tempat saya khotbah itu 2 kali, pindah di sana 2 kali, di gudang ini, di sini 2 kali. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang sering terjadi itu FPI radikal, Islam itu radikal, nggak pernah disebutkan kenapa dia melakukan itu. Gitu loh. Ya, itu kan yang terjadi karena nggak punya izin. Ya, jadi memang kalau melihat itu semua sebetulnya berat untuk melihat Islam. Dan saya pernah ketemu Habib kalau nggak salah ya, di Bungurasi. Saya bilang itu udah mulai goncang saya. Orang Malaysia kalau nggak salah. Jadi dulu itu saya kalau lihat orang yang Arab itu enek rasanya. Arab sorban, gamis ya kan. Saking bencinya ya. Betul. Jadi kalau merunut apa yang telah saya alami sebetulnya berat untuk memilih Islam itu ya. Tetapi karena rasa mungkin kebencian, rasa tidak suka, ya yang di ubun-ubun itu saya pelajari terus itu ya. Dan sampai kepada satu titik kan bahwa kayak orang-orang Amerika pemimpinnya mengakui ISIS itu yang ciptakan dia, Al-Qaeda yang melihara dia. Ya, ini jadi saya melihat kesemuanya ini framing gitu loh ya. Dan saya juga melihat tiap ada masalah Islam disalahkan. Tidak pernah melihat kenapa sih misalnya gereja rumah itu ditutup. Catat ya, gereja rumah itu ditutup. Nggak pernah. Yang tahu tuh hanya ditutup. Itu ya. Oleh karena itu, makanya sekarang saya menjawab hal-hal seperti ini. Apa, mengapa, bagaimana itu harus runut. Jangan main tuduh saja, Umi. Yeah. Nah, itu yang membuat akhirnya saya melangkah dan saya ke Bandung ini juga sebetulnya awal-awalnya dulu ya dalam rangka menggali Islam itu sendiri. Seperti itu. Dan saya disyahadatkan 2019 di Cibiru, di Cibiru. Alhamdulillah. Ya cuma begini ya, ini juga pesan organisasi yang dulu saya pernah bernaung. Saya kasih ruangan, kesempatan seluas-luasnya untuk mengkanter omongan saya. Nggak apa-apa. Oh katakan Agus ini pendeta palsu, ya kan? Agus ini omongannya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak apa-apa. Ya tapi ngomongnya tolong ya jangan lewat orang lain. Anda sendiri yang ngomong wajahnya itu. Saya ingin tahu gitu loh. Karena saya rata-rata kenal semua. Dan sekarang yang menjadi majelis pusat, yang duduk di majelis pusat di Surabaya itu kebanyakan juga selevel dengan saya, gitu loh. Dia udah menjabat di sana. Jadi kami kan ada namanya MP Pusat, Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Nah di situ pengurusannya dibagi-bagi. Ada pengurus harian, ada pengurus ini, pengurus itu, ya kan. Divisi ini, divisi itu ada. Gak apa-apa, ngomong aja. Sampai sekarang kan nggak ada yang ngomong gitu. Berarti kan mengaminkan apa yang saya sampaikan di YouTube. Ya nggak apa-apa kalau memang tidak berani menyampaikan. Bahkan Risulis Lubis, Umi, itu satu sinode sama saya. Tapi kemunafikan itu kan kelihatan. Ya, nggak berani ngakui kan. Dan omongannya pendeta Risulis Lubis itu, ya maaf, udah bukan kayak pendeta. Karena sekali lagi begini saudara, ketika seseorang disebut pendeta, yang mengeluarkan kartu jabatan itu pendeta-pendeta senior loh saudara, lembaga. Sekali lagi, makanya ya kalau ada orang nyebut saya ustadz, ya saya katakan itu penghargaan dan saya tidak pernah minta dipanggil ustadz, ya kan? Mau dipanggil koh, ya pak, nggak masalah. Kalau ustadz itu saya pikir itu doa, saya aminkan gitu loh. Mudah-mudahan jadi ustadz ya Om ya. Tapi ketika seseorang dipanggil pendeta,
lu harus bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang mengangkat kependetaan itu pendeta-pendeta yang udah senior. Pendeta-pendeta yang diurapi oleh Allah lah, istilahnya seperti itu. Betul. Di bahasa mereka itu, ya kan? Dan layak untuk menerima itu. Seperti itu. Cuman kok secara kehidupan kan pendeta tuh terjamin ya. Betul, betul. Dan kau lihat flashback ke belakang tuh sebegitu bencinya kok Agus terhadap Islam. Betul. Karena framing media salah satunya kan, Betul. yang Islam teroris. Ya bukan hanya framing media. Sumber itu semua juga gereja. Jadi memang Gereja itu sering nyembur-nyemburkan hal yang pahit terhadap Islam. Loh, saya ngomong berapa kali di channel saya nggak mau tending aling-aling. Jangan hanya Islam di framing, itu tidak benar. Sekarang saya mau tanya, kebencian jemaah terhadap Islam itu dari mana? Kalau tidak ada yang membicarakan. Makanya tadi disebut, Islam itu keledai liar lah. Ya, Islam itu keturunan Ismail lah. Ya itu kan memang tidak secara eksplisit menyebut Islam. Tapi kan mereka konotasikan kan. Mereka arahkan kan, biasa keturunan keledai liar. Ya sebutan-sebutan itu diberikan begitu loh. Ya ini kan mau nggak mau ngajari. Tapi persoalannya mereka-mereka ini munafik. Oh aku nggak pernah kok. Nah, kemarin di wall saya ngomong di halaman saya, nggak pernah kok ngajar. Ya pernah, nggak pernah. Tapi secara tidak langsung brainwash ini terjadi. Sekarang saya mau tanya. Kalau tidak, kenapa kalian benci sama kami ini? Sama orang-orang Islam ini? Dari mana? Alasannya apa? Dasarnya apa? kalau bukan doktrin ya. Itu dia. Ya, ketika Anda oknum satu orang, kalian yang sebut imannya Islam, padahal itu oknum, ya kan? Tapi apakah kami pernah menyebut, ya kan? Ketika orang tetangga sebelah melakukan, kita nggak pernah menyebut imannya. Itu perbedaannya. Disitulah Umi, kenapa saya ngotot. Saya tidak akan berhenti kecuali saya mati untuk memperjuangkan iman dan Islam. Karena saya pikir wajib diperjuangkan agama ini, agama yang mulia. Jangan kalian ngomong agama kok dibela, agama. Loh, kalian ini mulai 2000 tahun yang lalu udah bela agama. Apa buktinya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Penjajahan-penjajahan itu apa itu tidak membela agama? Ini kebohongan dusta yang luar biasa yang harus dibuka sebuka-bukanya. Tapi gini kok, tadi kok Agus bilang bahwa di Bible pun tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Betul. Berarti sebenarnya pendeta pada tahu ya kok ya? Sebetulnya pada tahu. Dan itu disampaikan nggak ke jemaat? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Nah, makanya ambigu kan. Makanya kemarin mengatakan ayat-ayat yang disebut ya. Maaf kalau nggak Filipi 12 Filipi 1 atau Filipi 12 ya, maaf ini ya. Yang menyebutkan intinya begini, bahwa aku bangga dianiaya, aku bangga dipenjara oleh karena Kristus. Ini kan sebetulnya ajaran mengajarkan orang untuk masuk penjara, masuk bui demi Kristus. Saya pun setuju kalau konteksnya konteks peperangan. Kita ini damai loh. Ini konteksnya damai. Ya kan? Dan dia justru mengatakan bangga di penjara karena Kristus. Ini sebetulnya perlu dikoreksi sebetulnya. Ya, kalau mereka mau menyadari. Lebih apa ya? Lebih inian agama kami. Udah jelas kok pakemnya. Yang harus dimusuhi siapa? Kafir apa? Simni apa harbi? Ya kan? Klasifikasinya kan sudah ada. Nah, sedangkan mereka ini tidak ada, hanya ingin membela Kristus yang nggak jelas. Kenapa saya katakan nggak jelas? Ya seperti apakah boleh dikatakan membela Kristus? Bukan. Ya kan? Apakah mereka dakwah? Bukan. Ya kan? Itu hujatan-hujatan. Yeah. Tapi dikategorikan sama mereka bahwa ini hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntung dari mana? Sekarang saya mau tanya. Kan begitu. Makanya itulah ya. Satu hal saya sangat bangga ya secara pribadi, dan saya secara pribadi pula sangat bahagia karena apa? Karena saya sudah menerima kebenaran ini, udah sangat-sangat bahagia kalau dan saya. Tenang ya kok? Sangat-sangat tenang. Tapi bagaimana respon keluarga saat itu kok? Kalau keluarga saya, mama ini kan gado-gado ya, mantan istri mau melahirkan iya, ya, mantan kan? istri.
melahirkan anak pertama, dia datang, dia ikut Kristen. Begitu pulang, sebelah rumah kan kelenteng, ikut kelenteng, kembali lagi gitu. Ya kalau masalah saya masuk Islam, saya udah menjelaskan ke saudara-saudara saya, koko-koko saya ya, cici-cici saya. Jadi saya juga orangnya cukup keras sih. Saya bilang kalau masih pingin baikan sama saya, tolong masalah wilayah agama nggak usah diikut campurin. Biar saya mau begini begitu itu saya lebih tahu daripada kamu, saya bilang gitu. Nah itu untung alhamdulillah mereka pahami. Ya, kalau itu kalian langgar, ya udah hubungan kita nggak lama, persaudaraan kita. Ya alhamdulillah. Jadi kok tegas ya dalam hal itu. Tegas. Cuma mereka kemarin waktu Yahya Wawan ditangkap, mereka sampaikan, Nyo, panggil saya kan si Nyo ya, mulai kecil itu. Ya kita orang Jawa Timur kan campur bahasa Indonesia bahasa Jawa. Kon nek anu khotbah ujuk keras-keras, awak-awak iki wedi gitu loh. Jadi kita ini takut kalau kamu ada apa-apa. Jadi tolong dikurangi lah ya. Itu kan baik ya, yang bilang ya. Oke, siap. Selama baik dan itu tidak diulang-ulang ya saya terima. Kalau itu diulang-ulang terus saya juga nggak terima, Umi. Jadi janganlah dianggap bahwa kita ini nggak ngerti gitu loh ya. Iya. Ya kan? Memang semua ada resikonya. Makanya saya sampaikan di intro saya kan, saya berani bukan berarti saya nantang, tapi saya mempertahankan iman saya memperjuangkan iman saya. Seperti itu. Jadi memang benar Islam itu perjuangan. Iya. Dan saya rasakan pekik Allahu Akbar itu memang benar. Kalau saya dulu kan saya walau ini, wah dikit-dikit Allahu Akbar apa nih gitu loh. Tapi setelah saya berislam, saya rasakan ketika kita mengemakan takbir ini ya, girohnya langsung tumbuh, langsung keluar. Dan saya pernah mengeluarkan statement ya, haleluya itu bahasa surga katanya, terpujilah nama Tuhan. Allahu Akbar itu empunya kerajaan surga. Allahu Akbar itu bahasanya Allah sendiri gitu loh. Apa buktinya? Coba lihat, setiap orang muslim ketika memekikan itu, wah, bahkan ya maaf, sampai mau mati pun nggak takut.